Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini kita akan membuat video diskusi lagi tentang beberapa keyword yang ada pada pertemuan kedua ya. Jadi, Ya, kita di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Romadhoni Alfahri dan rekan saya. Putri Sarapan Setiawati. Ya, jadi di sini kami akan dibantu diskusi dengan AI Gemini. Soalnya aneh, bocor, nggak apa-apa. Ya sudah. Jadi ini promnya bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data dan kita topik pertama yaitu struktur data. Oke, langsung saja Kak, mungkin Kak. Oke. Mungkin kita baca dulu ya untuk Ya, yang diberikan dari Gemininya. sebuah Jadi pertanyaannya, sebuah perusahaan retail besar menyimpan seluruh data transaksi penjualannya dalam sebuah sistem Relational Database Management System atau RDBMS dengan skema yang sangat ketat, terdiri dari tabel pelanggan, produk, dan transaksi. Pertanyaan pertama, mengapa data jenis ini dikategorikan sebagai struktur data dan apa batasan utama yang akan dihadapi perusahaan tersebut jika mereka tiba-tiba ingin memasukkan data dari ulasan media sosial pelanggan ke dalam tabel yang sama? Yang kedua, sebutkan satu teknologi atau format file yang biasanya digunakan untuk menyimpan data terstruktur ini agar efisien saat diproses dalam pipeline big data. Tuh, Kak. Kalau ini ada petunjuknya itu kita harus memikirkan tentang skema on write atau itulah rigiditas tabel atau perbedaan antara data tabular dengan data teks bebas. Oke, kalau dari pertanyaan pertama Kak, mungkin kita bisa jawab dulu lah. mengapa data jenis ini dikategorikan sebagai struktur data? Mm-mm. Karena kan perusahaan retail kan ini datanya transaksinya sangat besar ya. Terus dia harus ketat antara pelanggan, produk, dan transaksinya. Kalau ini yang kenapa kok dia dikategorikan? Jadi ya, karena skema yang Oh, ada ini skema kaku yang ya. tetap ya. Gimana? Memiliki skema yang tetap ya, tahu nggak? Iya, kan karena dia eh, kolom atau tipe datanya itu sama, maka dia kayak masuk ke struktur data gitu. Atau juga tambahannya karena dia terorganisir dalam baris atau kolom yang sama terus menerus. Jadi kayak eh, tabelnya itu mewakili kejadian transaksinya itu. Oke, mungkin kita jawaban singkat aja ya. Oh ya, siap. Boleh. Mungkin yang kedua, sebutkan satu teknologi atau format file yang biasanya digunakan untuk menyimpan data agar efisien saat diproses. Oh, ya belum. Kita ada satu lagi tuh, batasan utama yang akan dihadapi jika ingin memasukkan. Batasannya yang mungkin batasannya itu ketidakcocokan tipe data masuk nggak ya? Masuk, masuk. Jika kayak skemanya nggak cocok, itu kan ada ulasan yang berisi gambar, ada ulasan yang berisi teks itu lah. Mungkin Iya. itu, Kak. Atau datanya tidak efisien kayak itu, itu aja Kak. Mungkin. Oke. Terus yang ke nomor dua, mungkin sebutkan satu teknologi atau format file yang eh, dapat efisien ketika diproses big data. Apache Mungkin format namanya? file itu gimana? Apache. Ya, Apache Spark atau Hadoop sih bisa Kak. Hadoop.
Adobe itu direkomendasikan sih. Atau apa tadi? Adobe atau ya HADOOP itu Kak. Ini. Iya, betul. Itu aja Kak. Mungkin baru kita bahas nanti jawabannya dari AI. Jawaban oke. Nih, kalau dari AI untuk nomor satu ya, karena mengapa ini struktur data, dinamis struktur data, karena datanya itu tadi sesuai petunjuk kita menggunakan model skema on-read. Artinya kita datanya harus didefinisikan, baru data bisa dimasukkan. Setiap kolom kayak punya integer, varchar, kayak date juga tanggal yang sama terus. Dan batasan utamanya itu apa data yang tidak terstruktur. Ya, bisa tidak konsisten kayak tadi yang disebutkan ada yang gambar, ada yang teks gitu. Mungkin dari Iya. yang nomor dua Kak Lalu Zara mungkin. nomor dua ada teknologi. Pilihan kita ada Apache sama koreksi kecil. Oh, ada koreksi nih. Oh, Ada kalau hadap itu bukan format oh tapi file, dia mm-mm. ekosistem atau framework untuk komputasi. Oke, mungkin kita langsung ke evaluasinya aja. Oke. Hmm, di nomor satu ini kita dapat skor 80. Mungkin langsung lanjut aja ke keyword 2. Boleh? Ini nggak apa-apa ya? Boleh. Kalau keyword kedua nih, kalau keyword kedua itu data quality. Data quality coba. Ini diberikan studi kasus mengenai audit dataset pelanggan. Anda baru saja menerima dataset profil pelanggan dari Departemen Pemasaran untuk dianalisis. Saat melakukan eksplorasi data, Anda menemukan beberapa baris data sebagai berikut pada kolom tanggal lahir dan total belanja. Pada kolom ini, pertanyaannya berdasarkan tabel di atas, sebutkan minimal 3 dimensi kualitas data yang dilanggar dan tunjukkan pada baris mana pelanggaran tersebut terjadi. Lalu yang Oke. nomor 2, tindakan apa yang akan Anda ambil pada data milik pelanggan C003 dan 005? Ini Kak, mungkin kalau dari petunjuk langsung ya Kak, itu ada yang namanya kayak coba Kak agak bawah Kak, mungkin. Nah, Hmm, itu ada nama konsistensi, akurasi, validity, dan completeness. Kalau konsistensi, kalau kita lihat secara sekilas untuk data yang ada pada mungkin atas lagi Kak, judul kolomnya. Nah, untuk tanggal lahir sama total belanja ini tidak konsisten, Kak. Karena dia formatnya berbeda-beda. Ada yang pakai strip, ada yang pakai garis miring. Kok garis hmm, miring? Ada yang iya garis miring, ada yang pakai nol bahkan dan untuk total belanja ini juga ada yang minus atau bahkan ada yang teks. Itu, Kak. jadi Jadi konsisten gitu ya. mungkin nomor satu kayak ada kualitas data yang dilanggar apa ya? Konsistensi itu, Kak. Kayak gini aja kali ya, Nama dimensi dia langsung Jim. kualitas data yang dilanggar seperti konsistensi. Terus mungkin dari Kak Zara ada tambahan mungkin. Mungkin dari akurasi ya, akurasi datanya itu tidak mencerminkan realitas atau kayak nggak masuk akal gitu. Misalkan nih pelanggan pada baris C003 tanggal lahir itu Mm-mm. menunjukkan 1850. Jadi Iya. dia kayak Jadi kayak kayak dia kayak nggak masuk umurnya akal gitu udah lah. nggak normal ya. Iya ya. Dan total belanjanya itu min 500. Jadi ini di baris 003 ini akurasinya ini yang Iya.
Terus mungkin satu lagi itu Kak, kayak completeness juga. Karena di C004 itu tanggal lahirnya malah nggak diisi sampai nol gitu kan Kak. Hmm. Mungkin tiga itu Kak bisa untuk menjawab nomor satu. Tensi, akurasi. Ya, hasil sama completeness. Itu perlu dijelasin nggak Kak? Karena itu ada tulisannya tapi klasifikasikan kesalahannya. Atau nggak usah ya, nanti aja biar kita bahas. Ya. Lagian kita juga udah jawab secara lebih lanjut kan, nanti kita ngambil Oh yang iya, kita evaluasi jawab sana. lagi. Oke, kalau data cleaning ini apa ya? Kayak Hmm. eh, dia kita harus menyesuaikan data agar bisa diolah sih. Kayak data yang sangat sensitif kan tadi ada yang tidak ada nilainya sesama. eh Kalau C003 ini kayak datanya malah minus gak sih Kak yang Iya, iya, dipermasalahkan. Yang minus kan jadi nggak bisa dihitung kan. iya. Apalagi total belanja kan. Masuk dia ngutang berarti. Mungkin gitu Tindakan Kak. apa yang akan Anda ambil? Jadi jawabannya tindakan apa yang akan Anda ambil pada data milik pelanggan C003? Mungkin di standarisasi tipe datanya ya. Ya, karena apa biar tidak bisa mengisi minus gitu Kak. Betul sih. Itu juga nanti di C005 juga standarisasi itu perlu untuk ngisi agar sesuai Iya, angka semua Kak. oke, oke. Integernya. Itu aja Kak. Oke. Mungkin kita jawab. Oke. Untuk pembahasan nomor satu dulu ya Kak. Ini kita jawabannya benar karena kita udah spesifik seperti konsistensi seperti kita yang sampaikan tadi itu ada yang nggak konsisten antara penulisan tanggal lanjut untuk akurasi itu di C003 itu dia bahkan udah nggak valid karena umurnya 100 lebih lah untuk Iya. completeness kelengkapan seperti C004 tadi ada yang nol dan validity ada C005 yang 1 juta tadi itu kita udah bahas semua. Untuk yang nomor dua mungkin dari Kak Zara pembahasannya. Yang kedua, perbaiki teknis penanganan data untuk keperluan linear regression. Yang pertama itu ada di pelanggan C003. Nilai negatif pada kolom belanja adalah outlier atau kesalahan input yang mustahil. Jadi tindakannya karena regresi linear sangat sensitif terhadap outlier, maka sebaiknya melakukan imputasi atau menggantinya dengan nilai rata-rata atau median. Atau jika datanya ribuan, baris ini itu bisa di-drop atau dihapus. Untuk yang pelanggan C005, tindakan yang bisa diambil yaitu melakukan data transformation. Jadi kita itu harus mengubah teks 1 juta menjadi nilai numerik agar tipe datanya itu seragam. Oke, oke. Ya, berarti jawaban kita nomor dua juga benar, tapi emang kita namanya emang ada yang regresi linear sama itu tadi data transformation. Mungkin udah Kak, untuk keyword kedua cukup gak sih Kak? Kita lanjut ke keyword ketiga. Yang ketiga ada Kalau keyword ketiga itu data integration Kak. data integration. Betul. Langsung tampilin ke tadi kasusnya aja ya. Tadi kasus ada penggabungan data atau data merging. Bayangkan Anda bekerja di sebuah perusahaan e-commerce, Anda diminta untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan. Anda memiliki dua tabel utama, yaitu tabel A dan tabel B. Tabel A tabel transaksi, tabel B itu ada tabel data member. Pertanyaannya, jika Anda menghasilkan laporan yang hanya menampilkan daftar pelanggan yang pernah melakukan transaksi, jenis operasi join apa yang paling tepat dilakukan? Lalu lanjut untuk nomor 2,
Dalam proses integrasi data sering terjadi masalah redundansi data. Apa dampak negatifnya bagi model machine learning jika tidak menangani redundansi? Yang ketiga, jelaskan secara singkat perbedaan mendasar antara pendekatan ETL dan ELT dalam konteks pemrosesan big data di cloud. Oke Kak, jadi apa untuk perusahaan e-commerce ini? Jadi ada 6 data nih. Enggak deh. Tuh 2, 3, 4, 5, 5 data. Jadi yang pertama laporan yang hanya menampilkan daftar pelanggan yang pernah transaksi dan belum pernah belanja. Jadi untuk join mungkin yang pertama itu dari inner join nggak sih Kak? Kayak Hmm, karena hanya akan mengambil apa dia membalikan baris yang terdapat kecocokan pada kedua tabel. Alasannya karena Karena dia mengembalikan atau menampilkan apa baris yang terdapat kecocokan pada kedua tabelnya. Jadi hasilnya sesuai sama yang diminta ketika tiap apa membernya belum pernah belanja, maka datanya hanya apa menampilkan yang hanya akan daftar mengambil eh, data yang cocok di keduanya, irisan data. udah ya cukup. Yang nomor satu. Iya, gitu. Lanjut ke nomor dua. Dampak. Dampak negatif dari redundansi data bagi model machine learning. Nah, ini nggak sih bisa bias hasil. Jadi kayak nggak akurat gitu. Iya, mungkin karena apa ya? eh, itu juga masuk terus sama overfitting Kak. Jadi Nah, modelnya kan bobotnya terlalu tinggi karena duplikat tadi, over. overfit. Datanya terlalu berat, bobotnya terlalu tinggi lah. Sehingga Tidak akurat. Terus dia juga pemborosan nggak? Pemborosan sumber daya. Jadi yang menggunakan bias hasil atau yang overfitting, yang overfitting. masuk di overfitting nggak? Atau dia masuk ke poin baru sih Kak. Dia pemborosan sumber daya gitu. Kan dampak negatifnya itu juga. Ya karena menggunakan memori RAM atau CPU yang lebih besar, lebih besar. Kalau nomor 3 mungkin kalau perbedaan mendasarnya. Kalau ETL kan kalau menurutku data yang diubah sebelum masuk ke gudang data. Kalau ELT itu data dimasukkan dulu ke baru diubah di dalam gudang data. Jadi kalau ETL sudah apa diolah dulu sebelum masuk gudang, kalau ELT dimasukkan dulu baru diolah. Mungkin dari Kak Zara ada kalau ETL. Kalau ETL itu di luar gudang data ya. Mm-mm. Kalau ELT itu di dalam. Yes.
sama dari kecepatan mungkin Kak. Kalau kecepatan di E ETL itu dia lambat karena dia diproses terlebih dahulu. Kalau ELT itu data mentah langsung dimasukkan gitu, langsung dipindahkan. Iya, langsung kirim aja ini apa gimana, Rom? Apa ada tambahan lagi? Kalau Zara ada tambahan nggak apa-apa, kasih aja tambahan. Udah Satu ada. lagi mungkin. Oh, satu lagi mungkin buat konteksnya kalau ETL itu Hmm. cocok untuk data yang ukurannya kecil. Hmm. Kalau ALT standar. Ini aja sih. Oke, boleh boleh. Langsung kita kirimkan coba. Hmm. Oke, kalau pembahasan pertama kita benar ya, karena kita eh, memilih operasi join atau inner join itu kan itu 100% tepat karena butuh irisannya saja. Nomor dua juga mungkin dari Kak Zara. Nomor dua, ada tambahan ya dari AI-nya mengenai ratio in In, inefisiensi atau inefisiensi. redundansi meningkatkan beban komputasi tanpa memberikan nilai informasi tambahan. Informasinya yang Ya, berbeda. terus Nomor untuk tiga, nomor tiga juga sudah baik ya, karena kita udah nyebutkan tadi beberapanya. Hmm. ya, mungkin dari Oke, evaluasi. oke, kalau evaluasi juga aman saja sih Kak. Kita lanjut ke keyword selanjutnya saja Kak. Ya, Kalau keyword keempat itu ada feature selection. ini ada studi kasus mengenai prediksi harga rumah. Anda sedang membangun model regresi untuk memprediksi harga jual rumah. Dataset Anda memiliki 50 kolom, termasuk luas tanah, jumlah kamar tidur, warna, jarak, ID karyawan, dan pendapatan. Pertanyaannya dari daftar fitur di atas, sebutkan dua fitur yang menurut Anda harus segera dihapus sebelum diproses. Sebelum proses pelatihan model dimulai dan jelaskan alasan logisnya. Yang kedua, dalam feature selection ada teknik yang disebut filter method. Apa perbedaan mendasar antara teknik ini dengan wrapper method? Dan yang terakhir, sebutkan satu risiko yang mungkin terjadi pada model Anda. Ya, Kak. Karena kita studi kasusnya seperti apa tadi yang atas Kak kurang. Hmm, Nah, prediksi harga rumah. kita memprediksi harga jual rumah ya Kak. Ya, Untuk pertanyaan pertama, karena kita harus menghapus dua fitur, mungkin dari aku kayak ID karyawan, pencatat data itu bisa dihapus sih Kak. Kayak karena fiturnya itu kan bersifat administratif dan tidak memiliki hubungan seperti eh, hubungan harga atau kayak hubungan di transaksinya nggak sih Kak di harga jual rumahnya. Kalau dari Zara mungkin ada. benar.
Yang kedua mungkin ada warna warna cat pintu ya. Iya, itu gak, gak penting ya Kak menurut gue kan. Iya. Kalau dari Kak Zara, alasannya mungkin apa Kak dari itu? Jadi dia itu kayak punya relevansi yang rendah gitu sama harga Mm-mm. pasar rumah dibandingkan faktor-faktor lainnya. Betul, betul. Kayak kurang berpengaruh juga di harga rumah ya sih harusnya. Kalau dari aku ini aja sih. Iya, sama sih Kak. Lanjut aja Kak, kita di nomor dua. Lanjut nomor dua, apa perbedaan Kalau mendasar nomor, antara teknik rapid method? iya, kalau apa nomor dua kita akan langsung ke perbedaan dua metode itu ya. Kalau kalau filter method, mungkin menurutku dia menilai dari relevansi fiturnya Kak, berdasarkan karakteristik dari statistik data sebelum modelnya itu dijalankan. Kalau wrapper method mungkin dari Kak Zara ada. Wrapper method ini menilai atau menyeleksi dengan cara mencoba. Kalau dari aku ini aja sih. Mungkin ada tambahan, aku tak ada tambahan dikit Kak. Kalau apa filter method itu independen terhadap algoritma, kalau wrapper method itu dependen pada algoritma atau bergantung pada algoritma. Hmm, ini ya. Ya, langsung nomor tiga mungkin resiko. Top nomor tiga belum. Oh iya, sorry sorry. Aman-aman, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti nyusul Biarkan deh AI saja. Tidak apa-apa nggak sih? ke distract gara-gara tulisan tadi. Gara-gara kurang 10 menit ya. Iya, Santai-santai. Kita kurang satu keyword lagi. Kita bahas yang nomor satu sama dua dulu aja, Nik. iya, Oke, kalau nomor satu kita jawabannya tepat ya, karena sesuai dengan alasan yang kita bahas tadi. Juga karena ini ada keyword tambahan yang kita bahas. Jadi warna cat pintu depan itu dia mengandung noise gitu. Seperti keyword yang telah disediakan pada pertemuan kan. Tadi juga ada yang disebutkan bahwa ada yang unstructured data itu juga salah satu keyword. Masuk gak sih Kak harusnya? iya, benar. Kalau yang kedua ini sangat akurat mengenai ketergantungan pada algoritma. Jadi kalau filter method ini sebelum model dilatih, kalau wrapper method ini menggunakan model sebagai alat uji. Kelebihannya adalah akurasinya tinggi karena fitur dipilih berdasarkan performa model nyata. Namun kelemahannya sangat berat secara komputasi. Oke. Mungkin kalau nomor tiga karena kita belum sempat jawab, mungkin langsung kita bahas aja, gak apa-apa ya Kak. Nomor tiga tadi itu apa ya soalnya? Itu resiko Kak, resiko jika ada fitur yang korelasinya tinggi. Jadi tadi ada yang kayak luas tanah, itu sama luas tanah tapi yang satu dengan meter persegi, yang satu dengan SKFT itu Kak. Hmm.
Yuk. Jadi mungkin dari Kak Zara mau membahas. Enggak, Rom. Enggak. Oke, kalau menurutku itu tadi sih, karena dua fiturnya agak sama, jadi modelnya akan bingung, terus variabelnya tidak stabil, bisa ngambil yang yang M2, ada yang SKFT itu, dan bahkan informasinya kan hampir-hampir sama ya, jadi cuma menambah memori tadi seperti yang dijelaskan awal. Oke, Iya. mungkin kita satu lagi atau gimana Kak? Satu lagi Terakhir. aja, enggak lamit. Ada missing values, Kak. Missing values. Anda sedang memproses dataset. Anda sedang memproses dataset pengajuan pinjaman bank. Saat memeriksa data, Anda menemukan bahwa kolom pendapatan tahunan memiliki 15% data yang kosong. Kelompok A, nasabah dengan pekerjaan wira swasta cenderung tidak mengisi kolom pendapatan karena privasi. Kelompok B, data hilang secara acak karena kesalahan teknis pada sistem formulir online. Dalam teori statistik, tiga jenis missing data, MCAR, MAR, dan MNAR. Kategori manakah kelompok A dan kelompok B? Mungkin karena waktunya nggak cukup, di sambung nggak sih nanti? Iya, boleh-boleh. Atau gimana? Atau Ketimbang kita pembahasannya terlalu buru-buru, jadi kurang fokus boleh berarti khusus yang ini. ganti room lagi ya buat yang keyword ke terakhir. Gimana? Ya Ganti room ganti room lagi lagi ya aja. keyword yang terakhir. Betul, betul. Boleh. Ini diakhiri aja. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke keyword yang terakhir tadi mengenai tadi kasus analisis data kredit bank. Dalam dari statistik ada tiga jenis missing data, MCAR, MAR, dan MNAR. Mungkin kalau Nah, dari aku sih kelompok A ini termasuk ke MNAR ya, karena itu mm-mm. eh, hilangnya data pendapatan itu berkaitan langsung sama variabel itu sendiri gitu. Jadi nasabah wira Iya, swasta itu nggak sengaja ngisi karena privasinya gitu. Langsung jawab aja ya. iya. Jadi, iya betul betul. Aku setuju sih Kak. Kayak itu kan missingnya karena kehendaknya sendiri. Jadi bukan karena hal random gitu, bukan hal acak ya. Kalau dari aku kelompok B itu masuknya ke MCAR sih Kak. Bentar. Missing completely at random. Karena memang dijelaskan bahwa hilangnya karena kesalahan teknis pada sistem formulir. Jadi dia itu nggak nggak ada kayak tujuan tertentu. Jadi hampir semua data itu hilangnya secara acak, bukan mengarah ke salah satu pihak gitu kan. Iya. Oke, mungkin nomor dua, jika memutuskan mengisi data yang hilang. Hmm, Oke, apa? Kalau
Dari aku mending eh, dari pertanyaan ini ya, itu ke arah median nggak sih Kak? Iya Lebih betul. amannya yang Iya, ya, digunakan. aku juga setuju. Jadi pilihannya itu median ya. Mungkin alasannya itu karena apa, Bang? Kalau alasan ini ke itu nilainya lebih robusta atau lebih tengah gitu. Jadi kayak itu tahan dari yang nilai miring atau apa ya bahasanya ya, berbeda jauh dari target lah, lebih middle lah, lebih aman gitu ya. Kalau min mungkin dari Kak Sera karena min itu tadi. Kalau kalau dari aku min itu ngaruh ke konglomerat sih, karena kita di garis bawahi bahwa ada konglomerat di sini. Itu nanti data-data konglomerat itu kan dengan harta yang sangat banyak, itu nanti membuat nilainya akan miring, condong ke arah si konglomerat. Aduh. Jadi nilai data konglomerat ini terlalu tinggi, Pak. Hmm, oke, aku setuju. Tapi gimana kalau misalkan kita jawabnya lisan, tapi langsung lihat evaluasi dari AI-nya gimana, Rom? Boleh deh, nggak apa-apa kita. Tapi nomor tiga dulu kita jawab dulu Oke. gimana? Nomor tiga Ya, itu, ah, itu. Karena distribusi data sangat miring. hmm. Nilai min itu Wah ini udah keluar. akan, nilai min akan apa ya? Kalau median, median atau min? Kalau min akan ter, Oh, ke- akan tinggi di arah yang konglomerat. Jadi data nasabah konglomerat itu akan terlalu tinggi. Ya nggak sih, untuk datanya itu. jadi lebih aman dan representatif. Ini ya, ada tambahan lagi nggak Oke, yang nomor terus dua? udah sih. Udah. Tinggal yang nomor tiga mungkin Kak. Kapan Anda diperbolehkan untuk langsung menghapus atau drop baris yang memiliki missing value alih-alih mengisinya? Kapan? Kalau Gimana tadi? gimana? Yang ketiga, Jadi kita boleh menghapus drop baris yang memiliki missing value itu ketika target variabelnya hilang. nya hilang. Kalau Mm-mm. di aku itu Sama yang sebelumnya, jawabanmu aja. boleh langsung dihapus jika persentase data yang hilang itu sangat besar. Ya, mending pakai itu aja deh. Jadi kayak eh, karena sudah hampir kosong kan, Ya. karena informasinya udah kurang berguna bagi sistem menurutku. Kayak bagi mesin juga kan udah mulai nggak ada informasi yang bisa didapat. Karena apa tadi? Karena informasi yang eh, didapat itu udah mulai nggak ada gitu. Karena mulai banyak yang hilang kan. Hmm, Betul. Seperti itu. jaringnya. Iya, kirim aja gitu. Ya.
Di nomor satu ini kita udah benar jawabnya kelompok A itu MNAR, kelompok B MCAR. Betul. Ternyata hilang karena nilai itu sendiri. Ini adalah tipe yang paling sulit ditangani karena ada pola rahasia. Lanjut yang kedua kita juga udah benar. Ya, itu karena kita analisisnya mending kita pakai yang median ya. Dan ya, Terus sama yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga juga udah betul. benar. Target variabelnya hilang dan persentase datanya sangat besar. Wah, Nah, mungkin kita cukupkan ya cukup untuk pembahasan diskusi pada video kali ini. Jadi ya. karena kita sudah menyelesaikan 5 keyword dari struktur data, tadi juga ada yang lain lah. Ada Ya. banyak itu, ada data quality, ada data integration, ada filter selection, missing values. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Kak Sarah ada tambahan? Ya, mungkin mohon maaf apabila ada kata dari kami yang salah. Cukup sekian dari Ya. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya, rentak mati. Udah recordnya? Yuk. Ya.